Sebenarnya satu dengan mengamalkan masalah termasuk korupsi. Coba lihat jawabannya agak panjang, kita sepersingkat. Mungkin tidak bisa. Mari kita mulai. Foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bupati Jayapura Yunus Wonda angkat bicara mengenai insiden yang menimpa almarhumah Irene Sokoy bersama bayi yang dikandungnya di Bumi Gnea, Umbai. Dalam hal ini, Bupati Yunus Wonda menegaskan bahwa peristiwa yang dialami almarhum Irene Sokoy tidak akan terulang di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Yowari. Ketegasan ini disampaikan Bupati Yunus Wonda dalam pertemuan dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Yowari di Aula RSUD Kabupaten Jayapura pada Senin 24 November 2025. Dalam hal ini, Wonda mengatakan petugas kesehatan harus memiliki kepekaan terhadap kondisi pasien, apalagi dalam kondisi kritis. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Papua, Putri Nurjana Kurita. Rekan Putri, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bupati Jayapura Yunus Wonda menegaskan peristiwa yang dialami oleh almarhumah Irene Sokoy, di mana Irene Sokoy ini merupakan ibu yang akan berencana melahirkan namun ditolak di 4 rumah sakit di kota Jayapura. Yunus Wonda menegaskan bahwa hal ini tidak akan terulang lagi terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Yowari, di mana ditegaskan Bupati Yunus Wonda dalam pertemuan bersama dengan pihak Rumah Sakit RSUD Yowari yang berlangsung di Aula RSUD Yowari di Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura pada Senin kemarin, 24 November 2025. Wonda mengatakan petugas kesehatan harus memiliki kepekaan terhadap kondisi pasien, apalagi di dalam kondisi yang kritis. Meninggalnya almarhumah Irene Sokoy bersama bayi yang dikandungnya menjadi pukulan berat bagi dirinya sebagai pimpinan di Bumi Kenambai Umbai. Wonda mengatakan jika kondisi rumah sakit tidak memiliki kelengkapan alat atau tenaga medis, baiknya pasien segera dirujuk ke layanan kesehatan terdekat. Sebagai langkah perbaikan, kata Wonda, pemerintah menggratiskan seluruh biaya ibu-ibu yang akan melahirkan di rumah sakit Yowari. Selain itu, katanya hari ini akan ada penandatanganan kerjasama dengan beberapa rumah sakit supaya tidak ada lagi peristiwa serupa. Wonda mengatakan mengenai kekurangan dokter, ia sudah meminta kepada Direktur Rumah Sakit Yowari agar ke depan dapat menambah 5 dokter objin. Wonda juga mengatakan telah menemui keluarga almarhumah Irene Sokoy di Kampung Hobong, Distrik Sentani, di mana pihak keluarga hanya meminta agar ada perbaikan ke depan terhadap layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Yowari. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote, mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah prioritas agar peristiwa yang menimpa almarhumah Irene Sokoy tidak terjadi kepada ibu-ibu lain juga di Kabupaten Jayapura. Mote mengatakan RSUD Yowari memang perlu menambah dokter objin dan dokter bedah untuk kondisi kedaruratan. Alinda dan juga Tribuners, Mote mengatakan pada waktu menjabat sebagai RSUD Jayapura, ia pernah mendesak agar rumah sakit Yowari ini melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang ada di kota Jayapura, namun hal itu belum terrealisasi. Pada masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Mote kembali mendorong agar rumah sakit Yowari melakukan penandatanganan kerjasama dengan rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Dalam sistem layanan rujukan, pihaknya baru-baru ini melakukan sosialisasi sistem rujukan Regional Maintenance Center atau RMC sebagai sistem rujukan sarana dan prasarana alat kesehatan di Rumah Sakit Yowari. RMC ini berfungsi sebagai sentral informasi atau polisi lalu lintas layanan rujukan dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Mote menjelaskan pada saat kondisi kritis yang terjadi kepada almarhumah Irene Sokoy, memang pada saat itu petugas tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengisi RMC. Mote menambahkan pembiayaan rumah sakit terhadap orang asli Papua di Rumah Sakit Umum Yowari, yang mana saat ini dianggarkan lewat dana otonomi khusus
di mana Dinas Kesehatan sendiri telah menyediakan biaya atau dana komplementer untuk orang asli Papua. Nah, ini salah satunya yang akan nanti mendukung daripada biaya gratis ibu-ibu yang berasal dari Kabupaten Jayapura atau orang asli Papua berasal dari Kabupaten Jayapura untuk biaya gratis melahirkan. Sementara itu, Alinda dan juga Tribuners, menurut keterangan dari rumah sakit, ya demikian rekan Alinda kembali ke studio. Saya telah pertemuan dengan pihak rumah sakit hari, semua perawat, menteri, para dokter, dan seluruh direksi rumah sakit hari. Tentu kami ya dengan beberapa peristiwa yang terjadi, terutama peristiwa kemarin saudara kawan kami. Saya harap untuk ini jangan lagi sampai terjadi lagi di rumah sakit ini. Ini kan persoalan kepekaan kita. Harus PK, ketika orang masuk di UGD, itu artinya UGD itu sudah itu kritis. UGD itu artinya tempatnya di mana antara hidup dengan mati itu ada di situ. Kalau kita tidak PK, kita tidak ini, maka pasti akan terhalang. Kita tidak inginkan. Nah, itulah tadi saya sampaikan. Ya, peristiwa kemarin terjadi adalah peristiwa yang sangat. Ya, saya sebagai bupati, ya saya sudah sampaikan dalam statement saya bahwa ya, saya merasa gagal menjaga melindungi masyarakat saya di Kabupaten Jayapura. Prinsipnya dari Bapak Bupati hari ini datang adalah kita sudah tidak melihat lagi seperti tadi Bapak sudah sampaikan sangat jelas bahwa apa yang sudah terjadi prinsipnya dari kami dari rumah sakit juga artinya itu menjadi pembelajaran yang berharga untuk bagaimana tindak lanjut ke depan apa yang harus kita lakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit. Jadi dengan kejadian ini seperti tadi Mbak bilang kita harus peka, kita melihat pasien apa yang bisa kita tangani di sini sesuai peralatan di SDM, kalau memang lengkap dan bisa ditangani maka ditangani. Yang tidak maka dengan tindakan peka cepat itu kita lakukan rujukan dengan tetap memperhatikan SIS-RUT. Kemudian dengan kekurangan SDM itu kami akan melakukan kerjasama dengan dokter-dokter terutama untuk kasus-kasus yang misalnya darurat terutama untuk kebidanan. Tadi pesan Pak Bupati paling tidak kita harus menyiapkan 5 dokter kandungan di rumah sakit sini sehingga tidak akan lagi terjadi kekosongan seperti yang sudah kejadian seperti kemarin yang tidak diharapkan. Dan ada beberapa yang SDM yang kosong misalnya kayak bedah, kemudian ortopedi, itu 3 itu yang mungkin akan jadi perhatian. Dan tahun ini kami sudah mulai mengkontak dokter kira-kira siapa yang bisa kita melakukan perjanjian kerjasama untuk di rumah sakit. Dan kami pun dari pihak manajemen, saya sebagai direktur juga dari struktural, pejabat struktural sampai ke bawah kami semua akan selalu melakukan monitoring informasi secara teratur, secara berkala. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.